Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zili Hasdi dengan NIM 180290055 dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Di mana video ini merupakan tugas mata kuliah Applikom lanjut dengan dosen Ibu Maulani Mutiarani SPD MPD. Nah, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial menganalisis data sehingga terambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan aplikasi SPSS, di mana saya sudah menyiapkan sebuah data yang sudah diambil dari salah satu sumber. Data berikut merupakan data kuesioner. Nah, dari data kuesioner ini kita perlu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk yang pertama, kita akan melakukan uji validitas, di mana konsep dasar dari uji validitas yaitu uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan dan kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden tersebut. Nah, di mana kuesioner penelitian itu dikatakan berkualitas jika data tersebut valid dan reliable. Dan uji validitas persen product moment menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner tersebut dengan skor total jawaban responden. Dalam kuesioner ini terdapat 9 soal yang dijawab oleh 20 orang siswa. Nah, dari data ini kita melakukan uji validitas terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita buka aplikasinya terlebih dahulu, yaitu aplikasi SPSS. Pertama kita lakukan adalah pilih variable view, ya. Nah, dari data yang kita dapatkan tadi, untuk mengisi di variable view di bagian nama, kita di sini dapat melihat bahwa di dalam kuesioner ini terdapat 9 soal yang dapat kita masukkan. Berarti di sini bisa kita tuliskan S1 atau soal pertama, lalu S2, S3 sampai S9, 8, S9, lalu yang terakhir kita masukkan total, ya. Total ini kita masukkan, kita buat dengan total S. Oke. Nah, setelah kita masukkan ke semua data berikut ini, dari 9 soal kuesioner dan yang terakhir itu totalnya juga kita masukkan. Nah, dari sini kita hanya perlu mengubah yang untuk desimal, ya. Kita buatkan saja 0 supaya nanti datanya itu tidak berkoma. Oke. Kita buatkan 0 semuanya. Nah, setelah ini kita isikan dengan 9 data dan 1 soal tadi, maka kita dapat klik data view. Nah, untuk data view ini, dimana yang di variable view tadi yang di bagian name itu kita sudah masukkan S1 sampai S9 dan total S, maka dia itu akan muncul di bagian atas di data view. Nah, ini yang sudah kita masukkan tadi. Lalu kita ambil data yang sudah kita buat tadi di Excel, ya. Ini datanya yang sudah saya buat di Excel. Lalu kita blok datanya saja, ya, dari 1 sampai total keseluruhan yang ini kita blok, lalu kita copy dan kita pastekan ke sini, ke kanan, paste. Oke. Dengan ini kita dapat langsung melakukan uji validitas tersebut dengan mudah, dimana memilih menu analyze, lalu kita pilih correlate dan kita ambil bivariate. Oke. Nah,
di sini kita memindahkan data yang ada pada bagian kiri ini ke bagian kanan, yaitu dengan cara memblok keseluruhan data di bagian kiri ini, lalu kita tekan tombol panah. Maka data yang di bagian kiri otomatis akan berpindah ke bagian kanan. Kemudian kita lihat pada bagian correlation coefficient, di mana pada bagian correlation coefficient ini kita centang pada bagian persen. Lalu untuk bagian test significance, yaitu kita pilih yang to Thailand. Lalu kita checklist pada bagian flag significant correlation. Nah, ini lalu kita klik OK. Nah, maka output yang didapatkan dari data yang sudah kita masukkan tadi, di mana untuk pengambilan kesimpulan dari uji validitas persen ini itu dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, dan yang kedua yaitu dapat kita buat kesimpulan dengan melihat nilai signifikansi. Nah, dimana yang pertama yaitu kita dapat membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, dimana R hitungnya di sini adalah percent correlation, ini merupakan R hitung. Nah, nanti kita lihat di bagian totals, apakah nilai R hitung ini besar dari R tabel atau kecil dari R tabel. Nah, untuk nilai R tabel sendiri dapat kita peroleh dari tabel, yaitu dimana jika kita memiliki responden sebanyak 20 orang, maka dapat kita cari nilai R tabel tersebut dengan N sama dengan 20 ini dengan signifikansinya 5%. Maka pada distribusi nilai R tabel statistik itu didapatkan nilai R tabelnya sebesar 0,444. Nah, jika R hitungnya itu besar dari 0,444 tadi, maka soal untuk nomor 1 ini dikatakan valid. Lalu kita lihat untuk signifikansinya. Bagaimana signifikansi soal nomor 1 itu adalah 0,017, dimana 0,017 ini kecil dari 0,05 sehingga dapat juga dikatakan valid. Dan kedua-duanya valid pada bagian S1, maka untuk soal 1 dapat kita katakan soal tersebut valid untuk digunakan. Lalu jika kita lihat untuk soal S2, di mana percent correlation atau R hitungnya itu bernilai 0,717, sedangkan kita memiliki nilai R tabel yaitu 0,444. Berarti 0,717 ini besar dari 0,444. Untuk R hitungnya dapat kita katakan valid. Lalu untuk signifikansinya dapat kita lihat pada soal nomor 2 ini nilainya sebesar 0,000, di mana nilai 0,000 ini kecil dari 0,05. Untuk signifikansinya juga kita dapat katakan valid, sehingga untuk nilai soal S2 ini untuk R hitung dan signifikansinya valid, sehingga soal nomor 2 ini dapat kita pakai karena soal tersebut valid. Begitu juga untuk soal kelima, soal keenam, dan 7 serta soal ke-8. Nah, di sini ada data yang tidak valid, yaitu coba kita tengok soal nomor 9 atau S9 ini. Untuk percent correlation pada soal 9 itu adalah negatif 0,179, sedangkan R tabel kita adalah 0,444. Berarti dapat kita katakan nilai R hitungnya itu kecil dari R tabel, sehingga untuk nilai R hitungnya itu soal nomor 9 tidak valid. Dan untuk signifikansinya dapat kita lihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,451, di mana 0,451 ini
besar dari 0,05. Sedangkan seharusnya untuk uji validitas pada bagian signifikansi tersebut, nilai signifikansi itu harus kecil dari 0,05, sehingga dapat kita katakan untuk soal nomor 9 ini tidak valid, sehingga tidak dapat digunakan untuk soal pada kuesioner. Kita dapat simpulkan itu seperti ini. Kita kesimpulan untuk uji validitas, di mana butir soal pertama dengan R tabel 0,44 itu dengan R hitungnya 0,28 dan signifikansinya 0,17 itu dapat dikatakan valid. Soal kedua dengan R hitungnya 0,17 dan signifikansinya 0,00 itu juga dapat dikatakan valid. Serta soal ketiga 4, 5, 6, 7, dan 8 dan soal yang ke-9 tidak dapat dikatakan tidak valid dikarenakan R hitungnya itu kecil dari R tabel dan nilai signifikansinya ini besar dari 0,05, sehingga data yang ke-9 ini kita katakan tidak valid. Itu tidak valid untuk data yang ke-9, sehingga untuk data yang ke-9 ini dapat tidak kita gunakan atau dapat kita cari soal baru dan kita hilangkan saja untuk data yang ke-9 ini. Nah, berikutlah cara uji validitas. Selanjutnya kita dapat melakukan uji reliabilitas dengan data yang sama, dengan data yang sudah kita uji validitasnya tadi, maka akan kita lakukan uji reliabilitas, di mana untuk uji reliabilitas ini dapat kita lakukan dengan uji reliabilitas Cronbach Alpha untuk kuesioner dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan data yang sama. Nah, di mana pada uji reliabilitas ini dapat kita lakukan setelah item pada kuesioner tersebut kita katakan valid. Nah, sebelumnya kita sudah uji validitas sehingga didapatkan dari 9 soal tersebut ada 8 soal yang dapat dikatakan valid dan 1 soal yang dikatakan tidak valid. Nah, dari data yang sudah kita uji validitas ini barulah bisa kita uji reliabilitasnya. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas tersebut bertujuan untuk melihat apakah kuesioner yang kita buat itu konsisten jika dilakukan pengukuran secara berulang atau tidak. Nah, berikut cara menentukan uji reliabilitas Cronbach Alpha dengan klik menu Analyze, lalu kita pilih Scale. Dapat kita pilih Reliability Analysis. Di sini ada 9 soal dan total yang kita buat, maka kita akan memasukkan yang valid saja, sehingga yang tidak valid tidak usah kita masukkan. Itu yang valid adalah soal 1 sampai S8, maka ini saja yang kita pindahkan. Lalu kita klik panah agar dia berpindah ke bagian kanan. Oke. Nah, untuk S9 dan total tidak usah karena yang ke-9 ini tidak valid dan total ini tidak usah kita masukkan. Dimana untuk statistiknya kita pilih scale if item deleted. Nah, oke. Lalu kita klik continue. Oke, lalu klik OK. Nah, sehingga didapatkanlah uji reliability dari data kuesioner tadi untuk Cronbach Alpha-nya yaitu sebesar 0,756, di mana nilai reliability statistiknya di sini adalah untuk Cronbach Alpha-nya bernilai 0,756, di mana dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha ini yaitu dikatakan data tersebut reliable itu jika nilai Cronbach Alpha-nya ini besar dari 0,6. Nah, di sini kita dapatkan nilai Cronbach Alpha-nya itu sebesar 0,756, sehingga sudah memenuhi syarat untuk uji reliabilitas Cronbach Alpha karena
nilai Cron batch alpha yang kita dapatkan di sini sudah besar atau lebih dari 0,6, sehingga data kuesioner soal 1 sampai 8 ini dapat kita katakan reliable karena nilai Cron batch alpha itu sudah besar dari 0,6, yaitu 0,756. Sekian video tutorial saya pada saat ini untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.